Anda sendiri Pak Rizal Ramli melihatnya seperti apa begitu ya? Karena kalau kita lihat lagi data-data pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan Pak Faisal Basri begitu ya, stagnan di kisaran 5%. Tapi sebetulnya kalau untuk pembelaan ada pembelaannya Pak. Lagi pandemi COVID-19 kita menghadapi kondisi ini di tahun 2020 lalu. Seperti apa tanggapan Anda? Iva, janjinya kan tumbuh 7% ya. Baik. Nggak pernah kesampaian. Tentu memang ada faktor COVID. Tapi ada hal yang lebih fundamental lagi. Kenapa ekonomi Indonesia nggak bisa tumbuh dari atas 5%? Karena kita ikut modal pembangunan bergantung hutang. Kenapa? Negara-negara yang pembangunannya berlandaskan strategi utang, kalau tumbuh terlalu tinggi, akhirnya ekonominya overheating, mesti direm. Itulah yang menjelaskan negara doyan utang di Latin Amerika, Asia, tidak ada yang bisa tumbuh di atas 5%. Nah, kalau kita lihat pengalaman negara-negara Asia yang bisa mengejar ketinggalannya dari Barat, Jepang, Cina, Korea, itu tidak menggantungkan pada strategi pembangunan berlandaskan hutang. Tetapi berlandaskan strategi dan kebijakan. Misalnya Jepang terkenal, ya kan, bagaimana strategi industrialisasinya, strategi ekspornya, Korea juga demikian. Ya. Nah, kita sudah terbius dengan hutang, tergantung dengan hutang, pejabatnya sama sekali tidak kreatif untuk merumuskan policy dan kebijakan. Sebagai contoh, tadi Faisal bilang import. Sederhana kok, dari setiap kuota import, para pejabat menerima sogokan gitu loh. Jadi paling gampang lah, kalau beras itu bisa dapat $20 per ton. Kalau import 1 juta ya kaliin aja gitu. Import bawang putih aja 17 triliun. Artinya dari sisi penegakan hukum juga kurang kuat begitu Pak? Karena tadi masih ada begitu praktik demikian. Bukan. Dari hukum apalagi. Hukum Indonesia kan bukan hukum. Kekuasaan. Siapa yang kuasa menang. Kuasa dia punya uang atau kuasa secara politik, dia yang dimenangkan. Ya kan? Tapi poin saya, pidato Pak Jokowi kan dia diperintahkan untuk Trisakti, pangan, kemandirian dalam bidang pangan. Yang ada kan import mulu. Kenapa? Dia setiap kali mengangkat pejabat, dia pilih penjabatnya itu rent seeker, orang yang mau cari uang dari kewenangan jual atau kasih kuota impor. Nah, selama ini nggak dibersihin, kita akan terus bermasalah. Karena negara besar seperti Indonesia itu harus bisa punya kedaulatan dalam bidang pangan, dalam bidang energi, sama teknologi. Kalau enggak, kita gampang banget dilumpuhkan oleh negara lain. Tanggapan Anda Pak Rizal Ramli, begitu tadi menurut Pak Faisal Basri sedikit banyak artinya hilirisasi ini tidak memperkuat tulang punggung perekonomian Indonesia begitu, karena harusnya memang sektornya lebih ke manufaktur, industri manufaktur begitu menurut Anda Pak Industrialisasi. Faisal. Ya, industrialisasi. Seperti apa Pak Rizal? Iva, saya memang bingung. Diminta semua capres melanjutkan program Jokowi. Mohon maaf, program Jokowi itu bikin Indonesia utangnya kebanyakan. Yang miskin makin banyak, yang nganggur makin banyak. Jangan gitulah, situ nggak becus kok mau terus dipaksakan kepada capres yang baru. Ya, capres yang baru juga harusnya lebih kreatif. Ya, harusnya debat gini bukan kita, tapi coba-coba. Nah, saya kasih contoh soal food estate. Habis puluhan triliun, hasilnya nol. Emang itu cara satu-satunya buat meningkatkan produksi pangan? Ya kagak. Prinsipnya sederhana, kamu bikin petani untung. Begitu dia untung, dia sendiri yang akan naikin produksi. Saya berikan contoh, saya Menko tahun 2000-an 2001, ya, kita ingin menaikkan produksi pangan. Satu, saya hapuskan kredit macet petani,
Karena kalau nggak diuber-uber mau disita tanahnya, sisa Pak Mas Adi Sasono. Yang kedua, kita naikin insentif buat petani supaya untungnya lebih gede. Rasio harga gabah per pupuk tadinya biasanya 1,5, 1 untuk pupuk, setengahnya untung petani. Kita naikin 1,75 bandingin 1 untuk pupuk, 0,75 buat petani. Petani semangat, dia pasti bakal untung, dia naikin produksi, 2 tahun Indonesia nggak perlu import beras. Nah, kalau kita mau lebih jauh, kita naikin rasio gabah per pupuk 2 kalinya. Oh, pengusaha-pengusaha pasti pada mau ikutan, bikin sawah sendiri, bikin naikin produksi sendiri. Karena mana ada sektor yang untungnya 100% 1 tahun, walaupun untung kotor ya. Nah, inilah contoh bedanya membangun dengan strategi dan kebijakan dibandingkan membangun berdasarkan hutang. Ya, kita bisa ubah Indonesia lebih maju, bisa tumbuh di atas 12%, seperti halnya Cina, seperti halnya Jepang, dengan mengandalkan strategi dan policy. Tentu syaratnya korupsi dan KKN harus dihapusin dong. Baik, ini yang nyolongnya kebanyakan. Lihat aja kasus kemarin itu, berapa triliun itu Faisal? Iya kan? 23 miliar dolar, 349 triliun, itu termasuk skandal keuangan paling besar di dunia. Trump doang, gara-gara duit 300.000, dia pakai dana kampanyenya untuk nutup mulut selingkuhannya, di penjara. Ini kok kagak ada di penjara sampai hari ini. Pejabat-pejabat yang membuat hal ini bisa jadi. Gitu mau ngebangun yang benar aja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan tadi ya 349 triliun rupiah begitu ya, karena memang sudah ada konfirmasi juga begitu. Nanti kita akan bahas lagi mungkin di lain kesempatan. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan tadi ya proyek-proyek yang menurut Anda baiknya tidak dilanjutkan lagi begitu di pemerintahan selanjutnya. Pak Faisal sempat tadi menyebutkan juga ada infrastruktur jalan tol, kemudian juga ada kereta cepat juga begitu. Tanggapan Anda seperti apa di sektor ini? Ya kalau kereta cepat itu udah terbukti ya. Saya bilang dulu kan balik modalnya sampai kiamat pun tidak bisa. Nah sekarang udah sebagian terbukti. Dulu konsesinya 40 tahun, sekarang diperpanjang jadi 80 tahun. Ada proyek yang konsesinya dinaikkan 2 kali lipat. Kemudian suku bunganya tinggi sekali 3,4%. Kalau dari Jepang 0,1. Saya bukan pro Jepang, pro Cina gitu, enggak sama sekali. Tapi data-datanya menunjukkan seperti itu. Dan tidak ada satu proyek kereta cepat itu untuk jarak yang sangat pendek gitu-gitu ya. Pak Rizal seperti apa terkait dengan hal ini? Ya dari awal memang itu udah cacat. Kita sendiri yang di dalam kan nggak terima lah. Dibodoser sama Pak Jokowi, sama Rini Suwandi. Iya kan? Karena ke Bandung itu kan Belanda pinter. Bikin kereta api Parahyangan tuh pemandangannya bagus. Iya kan? Nah kalau itu aja relnya diperbaiki, jembatannya diperbaiki, kecepatannya bisa naik 50%, biayanya 10% kali dari total. Tapi karena ngotot ini proyek Cina, walaupun cuman 150 km kali dipaksain. Dan mohon maaf, Menteri BUMN pada waktu itu terima sesuatu dah, iya kan? Tinggal KPK aja berani periksa. Karena pejabat ya di Cina-nya sendiri BUMN yang menyogok pejabat di negara lain itu dipenjarain, tapi dia juga yang nyogok orang Indonesia. Nah, dari situ aja dari awal memang udah masalah. Nah, saya ingat itu Yonan bilang, Mas Rizal 150 km, ini kan kecepatannya harusnya 300-400 km. Setiap 50 km harus berhenti. Kenapa? Dari hitungan tarifnya saja nggak masuk hitungannya. Nah, Cinanya minta supaya di 3 titik dibikin real estate gitu loh. Jadi dia mau nambah untung dari keberadaan 3 real estate. Nah, kebayang nggak itu? Ratusan kilometer speednya, setiap 5 km, 10 km harus direm sampai 0.
habis itu genjot lagi, habis itu rem, yang ada jebol cilaka gitu. Ya, baik. Ya, nah jadi dari awal memang ini cacat secara hukum, cacat secara kontraktual karena pejabat Indonesia terima sogokan, tapi yang bayar kan rakyat kita buntut-buntut.